Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku ingin mengambil tema tentang pikirkan seseorang yang ingin kamu ketahui, pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu. Ya, oke, silakan pikirkan satu nama orang yang kamu penasaran dia ingin mengatakan apa sih sama kamu, ingin memberikan pesan apa sih sama kamu. Oke, silakan fokuskan ke orangnya. Sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu? Oke, nampaknya di sini ya ada seseorang yang sebenarnya itu mungkin belum pernah memberikan kejelasan ke kamu, atau bisa jadi masih membuat kamu bingung tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kamu masih gambling, masih bingung sebenarnya nih orang itu maunya apa gitu. Aku ini siapanya kamu, kamu itu menganggap aku siapa gitu ya. Dan yang pertama ingin dia katakan adalah kamu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan cinta dia. Ya, kalau aku lihat di sini, kamu adalah sosok yang pantas untuk mendapatkan cinta dia. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang mampu memberikan kesenangan bagi dia. Ya, kamu itu orang yang sesuai dengan kriteria dia. Kamu orang yang aktif, kamu orang yang periang, ya. Kamu orang yang kuat, aku lihat di sini, dan kamu itu orang yang tahu tujuan. Sedangkan dia ini mungkin orangnya itu masih gambling gitu loh tentang tujuan hidup dia. Sehingga ketika dia melihat sosok kamu yang tahu arah tujuan hidupmu, dia tuh merasa kayak terpesona aja dengan kegigihannya kamu, dengan tujuan arah hidup kamu, seperti itu ya. Dia banyak belajar dari kamu, banyak mengerti tentang kalau hidup tuh nggak hanya cuman sekedar jalanin aja, tapi harus ada tujuan gitu loh. Ya, jadi dia banyak belajar. Terus juga aku lihat di sini sebenarnya dia itu ingin sekali mengekspresikan cinta dia sama kamu. Jadi mungkin selama ini kamu tuh nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya sayang banget sama kamu. Ya, dia tuh sebenarnya sayang banget sama kamu dan dia tuh sebenarnya cinta banget sama kamu. Cuman mungkin selama ini kamu nggak tahu aja, gitu ya. Dia mungkin nggak menampakkannya ya dengan jelas kayak gitu. Karena memang dia ini orang yang sibuk kerja, aku lihat ya. Dia ini punya masalah dengan karir, dengan keuangannya, sehingga dia itu kayak nggak bisa untuk terlihat romantisan gitu setiap saat ya, karena dia harus menyelesaikan masalah pribadi terutama tentang karir dan keuangannya. Aku lihat di sini ya, dia orang yang terlalu sibuk dengan karir dan keuangannya sehingga kayak menyisihkan kisah percintaannya dengan kamu. Dia adalah orang yang memiliki masa lalu dengan mantan-mantannya. Dia punya semacam kayak isu lah ya dengan kamu, dengan mantan-mantannya. Nah, mungkin gini, dia itu mungkin masih sering terkoneksi dengan mantan-mantannya, dan kalian sering bertengkar ya karena dia masih selalu mengingat mantan-mantannya. Sehingga saat ini tuh dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari pemikiran-pemikiran atau hubungan-hubungan dia dengan mantannya. Aku lihat di sini ya, dia ingin move on dari mantan-mantannya. Terus juga aku lihat di sini dia adalah sosok seseorang yang memiliki koneksi kuat dengan kamu. Dia itu belahan jiwamu ya. Jadi aku rasa di sini mungkin kamu akhir-akhir ini sering kepikiran dia, sering keinget dia, tiba-tiba rindu dia, karena itu bentuk dari koneksi antara kamu dengan dia. Sebenarnya itu juga lah yang dia rasakan terhadap kamu. Dia juga rindu kamu, dia keingetan kamu terus, dia ingin selalu bersama kamu, seperti itu ya. Makanya akhir-akhir ini mungkin kamu sering
sering terkoneksi dengan dia. Dan dia ini juga orang yang ketika bersama kamu dia merasa happy. Dan orangnya memang suka bermain-main ya. Kelihatannya tuh kayak orang yang suka have fun ya. Orang yang nggak kelihatan kayak ada masalah ya. Orangnya yang suka senang-senang. Orangnya suka senang-senang. Apalagi ketika dia bertemu dengan kamu, itu pembawaan kamu dengan dia itu sukanya bercanda mulu gitu. Ya jarang gitu mau serius, bahkan kalau misalkan kamu ajak serius tuh dia risih, dia nggak terlalu suka. Jadi kalau sama kamu tuh dia sukanya have fun aja ya, bercanda atau ngomongin jokes apa gitu, atau ngomongin apa, pokoknya yang dia ini sukanya yang ketawa-ketawa, have fun ya, melepaskan kepenatan bersama kamu. Dia nggak suka ngomongin yang serius-serius dengan kamu ya. Orangnya memang karakternya gitu, orangnya yang suka yang have fun aja. Apalagi kalau udah ketemu dengan kamu yang seorang periang gini ya, kamu kan orangnya periang ya, itu dia udah seneng banget gitu ya, sama kamu tuh udah have fun aja deh kayak gitu ya. Dia adalah orang yang sempat membuat hubungan kalian jadi basi, hubungan kalian jadi monoton, hubungan kalian mungkin mungkin jarang ada komunikasi atau jarang ada perhatian ya, sehingga membuat hubungan kalian itu jadi basi. Terus itu kayak memilih untuk saling menjauh karena mungkin ada sifat yang angkuh di sini ya, entah kamu entah dia yang punya sifat angkuh sehingga memilih untuk saling menjauh. Dan aku lihat di sini sudah cukup lama, paling nggak mungkin ya sudah sebulan kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan seperti itu ya. Intinya nih orang nggak asik lah ya akhir-akhir ini, atau ya mungkin sudah beberapa waktu ini hubungan kalian basi, hubungan kalian nggak ada perkembangan gitu, monoton, nggak asik gitu ya. Nah, aku lihat seiring berjalannya waktu, percikan cinta atau rasa gairah itu kembali datang lagi, hadir di hati dia, dia di perasaan dia. Dan aku lihat di sini dia ini ingin segera datang ke kamu. Cuman energinya memang cepat sehingga mungkin kamu kaget gitu ketika dia datang. Jadi kalau misalkan memang kamu masih mengharapkan dia, nampaknya energi kamu juga harus mengimbangi. Kamu harus siap juga untuk siap-siap menarik dia ke sisimu, siap-siap menahan dia. Karena kalau misalkan kamu telat dalam mencegah dia untuk pergi, maka dia akan cepat pergi. Maksudnya gini, mungkin karena kalian sudah lama gak ada komunikasi ya, jadi ketika dia tiba-tiba datang, kamu mungkin kaget, mungkin kamu kayak, kenapa nih orang datang lagi? Mungkin kamu sekarang udah mikirnya dia nggak akan datang lagi, tapi tiba-tiba dia datang, sehingga kamu kayak nggak ada persiapan gitu untuk menyambut dia datang lagi ke kehidupan kamu. Nah, kalau misalkan dia merasa kayak nggak disambut, kamu yang nggak welcome gitu ya, dia akan tiba-tiba pergi lagi. Dan mungkin inilah yang selalu terjadi di antara kamu dengan dia. Hubungan kalian selalu on off dengan situasi yang cepat gitu, ya, cepat datang dan juga cepat pergi. Dia dan kamu adalah pasangan yang mana di sini tuh selalu berpegang teguh pada hubungan ini. Padahal kalian sudah tahu bahwa hubungan ini tuh sudah tidak berfungsi dengan baik, atau bahwa kamu bahwa kamu dan dia itu berpegang teguh pada kebiasaan lama, yang sebenarnya kebiasaan lama itulah yang mencegah kemajuan hubungan kalian untuk bisa berkembang. Ya, ada suatu tingkah laku, tindakan, sifat, perilaku yang selalu kalian tidak rubah sehingga hubungan ini stuck. Ya, kayak misalkan sering acuh tak acuh, sering nyuekin pasangan, sering gak ada komunikasi, sering menunggu aja tapi gak ada action. Ya, lama gitu, kalau mau ada action tuh lama. Nah, sikap-sikap itulah yang selalu kalian pertahankan bertahun-tahun sampai sekarang. Nah, itu kamu bersama orang itu ya. Kamu berdealing dengan orang ini. Ini ciri-cirinya. Terus juga death ini adalah suatu suatu kartu di mana harus adanya perubahan di antara kalian, suka ataupun tidak suka. Ya, kalian harus bisa menerima perubahan atau harus bisa melewati kayak situasi yang mana di sini mungkin akan menyakitkan kalian, tapi intinya ini untuk memberikan perubahan di hubungan kalian.
gitu ya. Jadi, kamu dan dia harus bisa melakukan penyesuaian yang secara signifikan dan melepaskan kebiasaan atau kekhawatiran lama kalian tentang hubungan kalian ini yang notabene memang dari dulu itu nggak ada perkembangannya gitu loh, ya nggak ada keberhasilannya gitu, karena sifat atau tindakan kalian atau perilaku kalian yang tidak pernah berubah. Jadi misalkan kalian selama ini tuh saling cuek ya, saling menunggu aja, jarang ada action, maka akan dibuat situasi di mana kalian akan mungkin merasa tersakiti, merasa akan kehilangan, akan takut kehilangan, akan takut ditinggalkan. Nah, kalian harus bisa gimana merubah situasi itu menjadi action ya, agar kalian tidak kehilangan. Oke, sorry. Jadi tadi di mana nih? Oh ya, jadi kalian harus bisa menyesuaikan secara signifikan dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau kekhawatiran lama kalian tentang hubungan kalian, yang justru malah membuat hubungan ini selama bertahun-tahun itu nggak ada perubahannya, nggak ada perkembangannya, kayak gitu ya. Hubungan kalian nggak pernah berhasil, kayak gitu. Jadi memang kalau apa ini namanya, death itu memang sudah datang, berarti memang kalian itu harus bisa menghilangkan sesuatu yang memang sudah mendarah daging di hubungan kalian ini. Kemudian juga kalian harus selesaikan masalah-masalah yang mungkin menyiksa hubungan kalian ini sehingga tidak ada perkembangannya gitu loh ya. Dan kalau aku lihat memang ini akan menguras energi kalian sekali, sangat-sangat ya, secara pikiran, emosional, mental kalian, ya bahkan kepercayaan kalian di sini. Intinya ini harus benar-benar ada perubahan secara besar-besaran ya antara kamu dengan dia. Kalau memang masih mau mempertahankan hubungan ini gitu. Karena kalau aku lihat nih ya, sejauh apapun mau kamu ataupun dia yang berusaha untuk memperjuangkan hubungan ini, aku lihat hubungan kalian ini kayak apa ya, kayak mati total, kayak apa sih, kayak menemukan jalan buntu, selalu menemukan jalan buntu. Sekuat apapun, baik itu dia ataupun kamu yang berusaha sampai membuat rencana, strategi, taktik atau apapun ya untuk bisa bersama kembali, itu kayak selalu menemukan jalan buntu. Kenapa? Yaitu karena ada sifat yang tidak kalian rubah. Ya misalkan kayak saling cuek, saling menarik diri, saling tidak mau terbuka, saling tidak mau jujur, atau ada tindakan apa tuh, mungkin di sini kan dia ada mantan-mantan itu ya. Nah, mungkin dia masih sering berhubungan dengan mantan-mantannya. Ya, sehingga itulah penghambat-penghambat yang mungkin membuat hubungan kalian ini buntu, nggak bisa bersama, sulit untuk bisa bersama. Sampai-sampai karena ini mungkin hubungannya sudah lama ya, terjalinnya mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, kalian sampai ada yang udah putus asa gitu, aku lihat di sini ya. Bahkan si dia ini aku lihat kayak sudah putus asa gitu. Tapi karena ini the wordnya reverse ya, berarti menandakan bahwa dia memang sempat putus asa, tapi dia akhirnya berpikir kembali. Namanya hubungan tuh nggak hanya ucuk-ucuk dateng, langsung menikah, langsung jadi, nggak gitu. Pasti akan ada pasang surutnya. Sehingga aku lihat di sini dia masih ada keinginan untuk berjuang. Ya, masih ada keinginan untuk berjuang. Walaupun dia nggak tahu caranya gimana untuk berjuang itu, tapi dia masih punya pengharapan bahwa akan ada kesempatan bagi dia atau peluang bagi dia yang akan nantinya terbuka di suatu hari nanti. Cuman nggak tahu kapan gitu loh, aku lihat di sini. Nah, sehingga ya karena mungkin hubungan ini tuh kok ya gagal terus gitu ya, kayak selalu menemukan jalan buntu. Salah satu di antara kalian sampai-sampai ada yang sudah memiliki rasa keraguan di sini. Entah ini kamu, entah dia memiliki suatu keraguan tentang hubungan ini, sehingga hubungan ini tuh mengalami penundaan dan kemunduran. Ya, intinya kurang ada kemajuan lah ya. Sampai-sampai ada yang ngerasa sudah bosan dengan hubungan ini, dengan dengan situasinya, sudah capek gitu. Aku lihat di sini ada seseorang di sini, entah ini kamu atau dia, sudah capek gitu. Bahkan mungkin ada yang sudah ingin move on atau mungkin sudah move on ya, karena sudah capek situasinya gini-gini terus gitu loh, on off nggak jelas. Arah tujuannya mau dibawa kemana pun nggak jelas. Aku lihat di sini ya, bisa jadi ini kamu, karena memang
apa ya, kesenangan di hubungan ini tuh sudah tidak ada lagi gitu. Situasinya selalu sama, berulang begini lagi gitu aku lihat di sini. Ya. Bahkan ada indikasi terburuknya di sini kayak situasinya kok semakin mempersulit gitu loh. Situasinya semakin rumit gitu kalau aku lihat di sini. Ya. Karena ya mungkin karena si dia itu juga orangnya tuh kayak nggak tahu arah tujuan hidup gitu loh. Entah memang keadaan dia memang lagi sulit-sulitnya sehingga dia tuh kayak nggak berani untuk yakin dengan masa depan dia, sehingga ini juga berpengaruh ke hubungan kalian seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia merasa kayak dia di hubungan ini tuh kayak sudah apa ya, sudah kamu tolak atau sudah kamu tidak inginkan lagi gitu. Padahal di sini dia masih memiliki keinginan untuk berjuang. Tapi karena mungkin sikap kamu yang sudah capek gitu ya dengan hubungan yang gini-gini lagi, putus nyambung, nggak jelas, on off lagi, silent treatment lagi gitu ya. Jadi ya mungkin kamu di sinilah yang ingin move on, dan sedangkan di sini dia masih ingin tetap bertahan gitu. Tapi nih ya, kalau aku lihat perjuangan dia masih ada, walaupun saat ini tuh dia kayak udah kayak semacam kayak putus asa, tapi masih memiliki pengharapan gitu loh. Dia tahu ya posisi dia sekarang itu kayak udah nggak jelas gitu loh sama kamu. Mungkin di awal-awal kayak masih membahagiakan, tapi kayak situasi di awal-awal yang dulu pernah ada kebahagiaan di antara kalian, ada kesenangan ya di hubungan kalian, itu kayak sudah menjadi sebuah sejarah bagi dia. Jadi kalau aku lihat di sini kayak sebenarnya dia juga udah kayak putus asa gitu. Tapi masih ada pengharapan. Kenapa? Karena di sini dia masih ada keinginan untuk apa ya? Untuk mulai memikirkan kemana arah hubungan kalian, ya. Dan apa yang dia inginkan. Dia ingin memberikan kejelasan tentang arah tujuan hubungan kalian yang mungkin selama ini itu terganggu, yang mungkin akhir-akhir ini tuh terganggu dengan sesuatu gitu ya, terutama mungkin tentang masalah-masalah mantan, atau mungkin kamu cemburu dengan mantan-mantan dia, kamu mempermasalahkan masa lalu dia. Pokoknya ini aku lihat ada hubungannya juga dengan masa lalu, dengan mantan, sehingga saat ini tuh dia ingin melepaskan diri dari bayang-bayang mantan, sehingga kamu nggak lagi apa ya, selalu mempermasalahkan masa lalu dia gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Jadi dia tidak ingin menyimpan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kalian berdua. Dia ingin memastikan hal-hal dalam cinta kalian itu tidak menjadi kacau lagi cuman gara-gara mantan. Cuman gara-gara masa lalu. Gitu ya. Kalau aku lihat di sini, dia ingin memperjuangkan itu. Cuman untuk merubah perspektif kamu, itu kan nggak segampang itu ya. Merubah orang itu nggak gampang gitu ya. Jadi paling tidak dia harus bisa menghilangkan perspektif kamu dulu terhadap dia gitu ya. Dengan cara apa? Ya dia menghindari mantan-mantannya. Intinya dia nggak lagi selingkuh-selingkuh, nggak lagi berhubungan dengan mantan-mantan, menyelesaikan dulu masalah-masalah yang membuat kalian rancu selama ini gitu. Dan memang situasinya kan sekarang tuh kayak saling mengasingkan diri ya, kamu dengan dia. Tapi di tahap proses ini aku lihat tuh kayak mulai akan ada kesiapan dari dia untuk meninggalkan pengasingan dia yang menutup diri dari kamu, dan mulai kembali untuk memunculkan diri dia ke kamu untuk memulihkan atau menyembuhkan masalah-masalah ya di hubungan kalian. Aku lihat di sini akan ada tahap ya yang secara ya dia akan memperbaiki secara bertahap hubungan kalian. Dia memperbaiki secara bertahap hubungan kalian. Terutama di sini mungkin dia akan memperbaiki ketegangan-ketegangan atau kecemasan-kecemasan yang kamu rasakan atau dia rasakan selama ini akibat kesalahpahaman, terus rasa cemburu terhadap mantan-mantannya seperti itu ya. Sehingga kalau aku lihat di sini dia ingin menyembuhkan atau memulihkan hubungan kalian lagi. Dia ingin membebaskan diri dia dari hubungan-hubungan yang toksik ya. Ya kalau aku lihat di sini dia ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia akan siap
untuk apa ya namanya tuh, bisa dibilang tuh kayak menghadapi kamu ya, dan menghilangkan situasi-situasi yang menegangkan selama ini di antara kamu dengan dia. Itu aku lihat di sini ya. Cuman ini tergantung dari energi masing-masing ya. Ada yang cepat energinya, ada yang lambat. Tapi kalau aku lihat ini kebanyakan lambat. Orangnya memang nggak satset kalau aku lihat di sini. Jadi kalau misalkan dia berpikir tuh ya, atau ingin mengambil suatu tindakan keputusan tuh, memang mikirnya lama gitu. Jadi kalau aku rasa mungkin nggak dalam waktu cepat, tapi tergantung. Ada juga yang cepat. Oke, apa sih yang pesan yang ingin dia katakan ke kamu? Yang pertama adalah dia takut menghubungi kamu tuh. Makanya aku bilang di sini mungkin nggak dalam waktu cepat ya, karena energinya ada yang lambat di sini. Bahkan saat ini pun dia masih takut untuk menghubungi kamu ya, dan dia menyesal dia telah berbohong sama kamu. Nah mungkin kebohongannya ini tentang menutupi si mantan ya, tentang menutupi hubungan dia di masa lalu gitu ya, atau apapun yang membuat kamu merasa cemburu, merasa curiga, merasa apa ya, salah paham atau apapun itu yang menyakiti kamu. Yang kedua, yang ketiga aku lihat di sini sejujurnya dia ini selalu apa ya namanya itu ya, mereplay ya, komunikasi di antara kamu dengan dia. Jadi mungkin dulu kalian pernah teleponan atau pernah chatan gitu ya, sering dia buka kembali, sering dia dengarkan lagi, sering dia baca-baca kembali kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Jadi cara dia untuk selalu bisa apa ya, memuaskan rasa rindu dia ya dengan cara ya membuka lagi arsip-arsip komunikasi kalian yang pernah terjalin kemarin-kemarin seperti itu. Jadi sebenarnya dia merasa bahwa dulu itu bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk menjalin suatu hubungan, karena mungkin di waktu itu dia memang mungkin belum selesai dengan masa lalunya. Dia mungkin dulu itu masih gambling antara kamu dengan masa lalunya seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini dia merasa bahwa dulu itu tuh bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk menjalani suatu hubungan atau bersama kayak gitu, karena ya masih ada apa ya, masih ada bayang-bayang mantan seperti itu ya. Tapi saat ini dia ingin bertanya sama kamu, apakah saat ini kamu merasa bahagia tanpa dia gitu ya, karena saat ini kan kalian gak ada komunikasi ya, silent treatment, saling cuek gitu ya. Jadi dia salah satu kenapa dia takut menghubungi kamu, karena saat ini kamu kayaknya kelihatannya lebih bahagia tanpa dia. Itu yang membuat dia takut akan mengganggu kebahagiaan kamu sekarang. Ketika kamu sendiri tanpa dia, kok kamu sekarang lebih bahagia, dan itu yang membuat dia sekarang tuh takut untuk menghubungi kamu. Terus juga dia ingin mengatakan bahwa dia masih sangat tertarik sama kamu. Ya, dia masih sayang sama kamu, dia masih sangat-sangat memiliki ketertarikan sama kamu. Jadi kenapa saat ini belum ada pergerakan, atau pergerakannya lambat, atau kelihatannya nggak ada pergerakan, ya karena ini. Pertama, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri. Kemudian apa ya, kalau dibilang kesalahpahaman tentang mantan, ya mungkin iya ya, karena mungkin dia masih ada bayang-bayang mantan, atau mungkin kamu itu tingkat kecemburuan terhadap mantan-mantannya itu berlebihan gitu, sehingga ada banyak kesalahpahaman. Dan dia mungkin orang yang nggak bisa selalu konfirmasi dengan benar atau meyakinkan kamu bahwa dia sudah selesai dengan mantannya. Dia mungkin setiap kamu membahas mantannya gitu ya, membahas masa lalunya, dia mungkin selalu menghindar atau tidak mau membahas itu, sehingga ada kerancuan gitu ya di pikiran kamu dengan keadaan dia seperti itu. Mungkin dia memang belum move on sepenuhnya, tapi dia sudah datang. Akhirnya di sini dia belum berani gitu untuk tegas mengatakan bahwa dia sudah selesai dengan mantannya. Bisa jadi seperti itu ya. Intinya ini aku lihat ada masalah-masalah yang kamu ragu terhadap dia gitu ya, dan dia kayak nggak memberikan ketegasan di hubungan ini gitu ya. Jadi inilah yang ingin pesan dia katakan ke kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Death, itu Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya
bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam satu kalian semua dan bye-bye.